Video ini membahas secara komprehensif mengenai sistem Permit to Work PTW dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja K3. PTW merupakan bagian dari administrasi kontrol, administrative control, dalam hierarchy of control, yang bertujuan mengendalikan dan meminimalkan risiko bahaya kerja melalui prosedur izin kerja tertulis dan terstruktur. Sistem ini penting dalam pengelolaan risiko agar pekerjaan berlangsung secara aman, melindungi pekerja, lingkungan, serta aset perusahaan. Permit to Work PTW, sistem izin kerja tertulis dan formal untuk mengontrol pekerjaan berisiko. Hierarchy of Control, urutan pengendalian bahaya mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, hingga PPE. Fokus materi pada administrasi kontrol melalui PTW. Sistem PTW menjadi salah satu pondasi dalam memastikan pekerja, lingkungan, dan aset terlindungi dari potensi kecelakaan, pencemaran, dan kerusakan selama pelaksanaan pekerjaan di area kerja. 1. Tujuan dan fungsi sistem PTW dirancang dengan 5 tujuan utama. Menjamin pekerjaan berlangsung dengan aman tanpa membahayakan pekerja, orang sekitar, lingkungan, dan aset perusahaan. Memastikan definisi lokasi kerja yang jelas dan terkendali sesuai dampak pekerjaan. Menyediakan dan memastikan penggunaan alat pelindung diri, APD, dan peralatan yang tepat. Menciptakan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan berbahaya. Melakukan pengawasan dan kontrol potensi bahaya sejak awal hingga pekerjaan selesai. Sistem ini berfungsi melalui koordinasi antar tim, pengujian kondisi kerja, seperti uji gas, pengawasan ketat, dan penegakan aturan supaya area kerja selalu dalam kondisi aman, meski pada pekerjaan yang memerlukan waktu lebih dari 1 hari. 2. Tahapan dan pengendalian pelaksanaan PTW. Pelaksanaan PTW tidak hanya tentang pengisian formulir izin, namun lebih pada pendekatan holistik pengelolaan risiko, pengawasan ketat oleh petugas K3, dan manajemen agar tidak terjadi kelalaian. Sosialisasi dan pemahaman menyeluruh kepada pekerja bahwa tanda tangan pada permit merupakan komitmen tanggung jawab. Hak intervensi pekerja untuk menghentikan pekerjaan. Stop jika dirasa ada ketidakamanan atau keraguan. Persetujuan PTW melibatkan beberapa pihak berkewenangan, yaitu pemilik kerja atau pemilik area kerja dan kepala HSE, Health, Safety, Environment. Dokumen tambahan seperti Job Safety Analysis JSA, Toolbox Checklist, dan Rescue Plan juga wajib digunakan untuk area berisiko tinggi. 3. Peran dan tanggung jawab. Pihak terlibat dalam PTW melibatkan berbagai personel dengan tanggung jawab khusus untuk keberhasilan sistem, yaitu manajer departemen. Bertanggung jawab mengawasi izin kerja di departemennya, memastikan pemahaman dasar perizinan serta inspeksi lapangan. SI Department Site in Charge, mengevaluasi pekerjaan, inspeksi lokasi, memastikan kelengkapan dokumen seperti JSA, gambar kerja, Emergency Response Team, ERT, dan berkoordinasi dengan tim safety. Petugas safety, K3, memastikan persyaratan keselamatan terpenuhi, seperti APAR saat pengelasan, membantu pelaksanaan uji gas, dan rutin menginspeksi kondisi pekerjaan. Pengawas pekerjaan, team leader, memastikan kondisi kerja aman sesuai PTW, menandatangani dan mengawasi secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung. Pelaksana pekerjaan, subkontraktor, mengajukan permohonan izin, memahami kewajiban K3, melakukan perpanjangan bila diperlukan, melaporkan perubahan pekerjaan, serta memastikan area kerja dikembalikan dalam kondisi aman setelah pekerjaan selesai. 4. Jenis-jenis Permit to Work dan aplikasinya. Jenis PTW ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan dan risiko yang harus dikontrol. Secara umum PTW terbagi menjadi 2 kategori utama. Cold Work Permit, CWP. Pekerjaan tanpa penggunaan sumber panas atau api terbuka, seperti pengecatan, pekerjaan bangunan, dan perbaikan yang tidak rutin. Hot Work Permit, HWP. Pekerjaan menggunakan sumber panas atau api terbuka, seperti pengelasan, pemotongan logam, pengeboran, sandblasting, dan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan percikan api serta risiko kebakaran. Selain itu, terdapat izin kerja khusus sesuai kebutuhan pekerjaan, antara lain izin masuk ruang terbatas, Confined Space Entry Permit, diperlukan sebelum seseorang memasuki ruang terbatas seperti tangki, vessel, silo, dengan potensi gas beracun atau kurang oksigen. Izin kerja listrik, Electrical Work Permit, diperlukan untuk pekerjaan kelistrikan berisiko sengatan listrik, dengan penerapan sistem isolasi energi seperti LOTO, Lockout Tagout. Izin kerja radioaktif, digunakan untuk pekerjaan dengan peralatan X-ray atau radiasi,
biasanya dilakukan saat area kerja kosong. Izin kerja penggalian, excavation work permit. Penting untuk koordinasi saat penggalian agar tidak merusak kabel, pipa, atau fasilitas lain. Izin kerja ketinggian dan scaffold permit. Diperlukan untuk pekerjaan di atas 1,8 meter tanpa pengaman, handrail, atau menggunakan perancah. Warna lembar PTW juga berbeda mengikuti jenisnya. Misalnya merah untuk hot work, biru untuk cold work, hijau untuk confined space. 5. Pengendalian kerja pada ruang terbatas. Klasifikasi dan prosedur. Ruang terbatas diklasifikasikan menjadi 4 kelas menurut risiko dan tingkat pengendalian. Kelas A. Risiko tinggi dari kontaminan sulit diidentifikasi dan dikontrol. Tanpa ventilasi atau isolasi sulit, akses berbahaya. Pengendalian. SCBA, alat bantu nafas, wajib. Petugas penyelamatan standby. Pengujian oksigen intensif, safety harness, pencahayaan, alat pemadam api. Kelas B, risiko ada kontaminan, tetapi dapat dikenali dan dikendalikan sebelum masuk ruang. Pengendalian mirip kelas A termasuk SKBA dan Standby Rescue Team. Kelas C, risiko rendah, potensi kontaminan terisolasi dan kontrol yang baik, pencahayaan dan ventilasi memadai. Pengendalian, akses mudah ke peralatan penyelamatan, ventilasi terjaga, pengukuran udara rutin, wajib safety harness. Kelas D, risiko sangat rendah, akses dan ventilasi baik, risiko kontaminan minimal dan mudah dikendalikan. Pengendalian sederhana dengan akses ke perangkat penyelamatan dan ventilasi yang baik. Klasifikasi ini menentukan metode penyelamatan dan tindakan pengendalian yang tepat demi melindungi pekerja di ruang terbatas. 6. Prosedur umum pelaksanaan dan pengawasan. PTW prosedur yang konsisten wajib dijalankan untuk semua jenis PTW, antara lain, izin kerja diserahkan minimal 12 jam sebelum pekerjaan agar bisa dilakukan revisi jika diperlukan. Koordinasi dan komunikasi PTW harus dibahas dalam rapat harian untuk memastikan pemahaman semua pekerja. Lembar asli PTW dipasang di lokasi kerja sebagai alat pengawasan. Uji gas wajib dilakukan untuk pekerjaan hot work, pekerjaan listrik di daerah berbahaya, dan ruang terbatas, dengan pencatatan hasil uji secara periodik. Inspeksi lokasi kerja wajib dilakukan sebelum dan sesudah pekerjaan untuk memastikan area benar-benar aman dan bersih. Pengawasan harian minimal 1 kali untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat izin. 7. Masa berlaku, pembatalan, dan penanganan. Selesai pekerjaan izin kerja, berlaku maksimal 1 shift atau 12 jam, dan dapat diperpanjang serta harus divalidasi secara berkala. Pada pekerjaan konstruksi, izin untuk pekerjaan tertentu bisa berlaku sampai 7 hari dengan validasi harian. Setiap orang memiliki wewenang membatalkan PTW jika situasi menjadi berbahaya atau terjadi perubahan lingkungan kerja. Pengawas dan petugas K3 berhak menghentikan pekerjaan jika izin kerja tidak sah, sudah kedaluarsa, atau tidak sesuai prosedur. Setelah pekerjaan selesai, lokasi harus diinspeksi bersama oleh pelaksana dan pengawas untuk mengembalikan area kerja ke kondisi normal. Misalnya, tanah galian diuruk kembali dan material sisa dibersihkan. Penandatanganan PTW dilakukan sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan area aman. Kesimpulan sistem permit to work (PTW) merupakan bagian esensial dari pengendalian risiko melalui administrasi kontrol dalam K3, yang mengatur pekerjaan berbahaya agar dilaksanakan secara aman dan terkendali. Keberhasilan PTW sangat bergantung pada koordinasi antar tim, pemahaman peran masing-masing pihak, serta prosedur pengawasan yang ketat dan konsisten. Penerapan PTW yang tepat tidak hanya melindungi pekerja dari kecelakaan, tetapi juga menjaga lingkungan dan aset perusahaan dari kerusakan, serta potensi pencemaran. Sistem ini mengandung tanggung jawab bersama, dan diperlukan komitmen penuh agar operasional kerja berjalan efektif dan aman. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh tentang jenis PTW, klasifikasi ruang terbatas, dan prosedur pelaksanaan adalah fondasi utama untuk memastikan keselamatan kerja di berbagai kondisi dan situasi lapangan. Sistem PTW juga memberikan mekanisme intervensi guna menghentikan pekerjaan berbahaya sebelum kecelakaan terjadi.